على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan selesaikan bacaan kita terhadap Fathus Salam bi Muhimmati Ahkamus Shiyam secara ringkas. Karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah. Kita tutup dengan bab al-i'tikaf, bab seputar i'tikaf. Sebelum kita baca i'tikaf sendiri barakallahu fiik, yang paling afdal adalah 10 hari terakhir full. Itu yang paling afdal. Adapun mengenai boleh ataukah tidak, diperbolehkan hatta walaupun semalam saja boleh, atau siang saja boleh, atau malam-malam ganjil saja boleh. Tidak ada larangan barakallahu fiik. Karena inti i'tikaf seseorang itu berdiam diri, duduk di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taruhlah hanya malam saja, malam ganjil misalkan, enggak masalah, boleh. Atau malam atau 10 full, nah itu yang afdal. Mulai dari malam 21 dia masuk sampai barakallahu fikum ba'dal fajr misalkan. Ba'dal fajr pada kalau seandainya 30 di 30. Paham ya? Maksudnya 10 hari. 10 hari tersebut full itu yang afdal. Tapi kalau untuk mengenai boleh atau tidak, misalkan i'tikafnya malam saja, siang saja, ternyata boleh. Para ulama berpendapat boleh. Bahkan sebagian mereka ada yang berpendapat 1 jam 2 jam aja boleh. 1 jam 2 jam diperbolehkan. Tapi yang namanya i'tikaf itu bukan main-main ya. Benar-benar fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Disebutkan oleh beliau mengkritik keadaan orang-orang zaman sekarang. Dia niatnya i'tikaf, tapi di tempat i'tikaf di masjid dia transaksi jual beli online. Itu nggak boleh. Karena masjid bukan tempat jual beli. Hatta walaupun online nggak boleh. Penjualnya di luar, pembelinya antum misalkan di sini. Transaksi nggak boleh. Paham ya? Nah, biasanya kalau di Yaman sana orang jualan pulsa. Jadi dia lagi i'tikaf, enggak keluar kan? Tolong ditransfer pulsanya. Nanti uangnya tak bayar nanti. Nah, itu sama jual beli. Padahal kalau orang jual beli masjid, apa doanya Rasulullah SAW? Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan semoga Allah Ta'ala tidak memberikan keberuntungan kepada kamu. Paham ya? Didoakan tidak ada keberuntungan, tidak untung gitu loh. Paham ya? Dan terus bagaimana? Kalau i'tikaf fokus, niatnya i'tikaf ya i'tikaf, berdiam diri duduk di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik salat, baca Al-Qur'an, berzikir, paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu namanya i'tikaf. Kemudian adab-adab dalam beriktikaf, barakallahu fikum. Suatu ketika taruhlah istrinya ngantar makanan ke masjid, tidak ada larangan. Tidak ada larangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Paham ya? Terkadang istrinya menjenguk, menyisir rambutnya, nah barakallahu fikum, ngobrol, tidak ada larangan. Yang dilarang berhubungan badan. Paham ya? Nah, misalkan antum i'tikaf, istri antum nengok antum, jenguk antum, disisir rambutnya misalkan, atau ngobrol misalkan, enggak batal. Paham ya? Enggak batal. Kalau antum meniatkan untuk i'tikaf, batalnya adalah ketika antum keluar. Paham ya? Contohnya ana berniatan i'tikaf malam ini, mulai dari habis maghrib sampai fajar, udah itu udah niat antum itu udah. Kok antum keluar, enggak ada kegiatan keluar, ngobrol di luar, atau malah belanja kemana, supermarket misalkan, balik lagi, udah batal itu. Paham ya? Diperbolehkan keluar kalau hajah. Hajah itu misalkan ke toilet misalkan, ada keperluan ya, ada hajah, mungkin buang air besar atau yang semisalnya. Adapun kalau keluarnya enggak ada alasan, cuman keluar main-main, baru balik lagi, sudah batal i'tikafnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian i'tikaf apakah harus di masjid? Naam. I'tikaf tidak boleh di rumah. Ana mau i'tikaf di rumah aja lah, enggak bisa. Paham ya? I'tikaf di masjid. Apakah harus masjid yang ditegakkan pada hari Jumat?
beliau menyatakan tidak harus, tapi afdolnya diupayakan semaksimal mungkin mencari masjid yang ditegakkan pada Jumat. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya masjid itu enggak ditegakkan salat Jumat, antum i'tikaf harus keluar nyari masjid yang Jumatan, ya enggak? Nah itu. Makanya beliau menyarankan carilah masjid yang ditegakkan padanya salat 5 waktu dan juga Jumatan. Sehingga ketika antum Jumatan tidak perlu keluar. Paham salah ya? Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita baca aja babul i'tikaf, bab seputar i'tikaf. Al-i'tikafu sabitun bil kitab was sunnah ijma'. I'tikaf itu telah tetap dalilnya dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' secara global. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Kalian jangan berhubungan badan dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Yang dilarang itu berhubungan badan. Kalau istrinya datang jenguk, ngantar makanan, rambutnya disisirin misalkan, afan ya, misalkan berciuman misalkan, enggak batalkan iktikaf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu karena terjadi Rasulullah dengan istrinya. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mendekati. Itu adalah larangan Allah Ta'ala, jangan kalian mendekatinya. Jadi kalau dalam kondisi i'tikaf jangan berhubungan badan. Itu aja. Nah, kalau antum pulang bertemu istrinya berhubungan badan misalkan, batal sudah. Nah, wa minas sunnah ma taqaddama min ahadits, termasuk bagian dari sunnah sudah kita lewati dalam hadis ya. Nah, barakallahu fikum, yaitu Rasulullah beriktikaf, nah barakallahu fikum 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir. Nah, di bulan Ramadan. Kemudian, apakah i'tikaf disyaratkan harus puasa? Naam. I'tikaf harus puasa. Nanti disebutkan karena i'tikaf tanpa puasa gimana? Paham ya? Naam, berkurang nanti ya. Ewa. Nanti disebutkan nanti, kita baca. Mas'alatun ila kam yanqasul i'tikaf min haitsul ma'na al-lughawi. Sekarang i'tikaf ditinjau dari makna secara bahasa, terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Pertama, i'tikafu ahli ta'ah fil masajid li taqarrub ila Allah azza wa jalla. Berdiam dirinya, i'tikafnya orang yang berbuat ketaatan di masjid-masjid dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, i'tikafu ahli kubur, yang dilarang, haram. I'tikafnya ahli kubur, yaitu para penyembah kuburan. Paham ya? Nah, mereka beriktikaf di kuburan itu, berdiam diri, tidur situ, bermalam situ. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Kuburan. Nah, wal asnam 'inda asnamihim, dan juga para penyembah berhala, i'tikaf di sekeliling berhalanya. Kama qala ta'ala, itu haram ya hukumnya ya. Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa ini patung-patung ini yang kalian malah beriktikaf di sisinya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya diingkari. Karena beriktikaf berdiam diri, taqarrub di situ dengan berhala-berhala. Allahul musta'an. Itu dilarang ya. Wal 'uquf huwal luzum wal julus. 'Uquf itu adalah luzum. Senantiasa berdiam diri dan duduk. Walaupun tidak harus duduk terus. Maksudnya itu dia diam di masjid dulu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ingat-ingat ya. Ketika i'tikaf, niatnya i'tikaf. Jangan barakallahu fikum keluar tanpa sebab, atau jangan malah transaksi jual beli online atau offline, jangan. Paham ya? I'tikaf. Masalah tentang permasalahan aqallul i'tikaf, ya. I'tikaf paling sedikitnya berapa? Ada beberapa pendapat. Nah, barakallahu fikum, bahkan ada yang mengatakan 1 jam 2 jam aja boleh. Tapi di sini kita lihat apa yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah. As-sahih anna al-i'tikaf asy-syar'i aqalluhu lailah. Yang sahih, i'tikaf yang syar'i paling sedikitnya lailah, semalam. Misalkan antum i'tikaf malam-malam ganjil. Dulu ketika di Damaj, ana saksikan Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau itu i'tikafnya seringnya malam-malam ganjil. Jadi kalau malam ganjil itu mulai dari buka beliau datang. Sebelum buka bahkan ya, datang. Nanti beliau i'tikaf di situ di bagian depan itu sampai fajar. Sampai selesai tarawih baru beliau pulang. Masya Allah. Jadi i'tikaf paling sedikitnya semalam. Naam. Walaupun sana nggak ada dalil yang nas yang membatasi harus full 10 hari, nggak ada.
Paham ya? Maksudnya harus itu enggak ada. Cuman yang Rasulullah lakukan sedemikian, tapi bukan mengharuskan 10 hari full ya, itu yang afdal. Itu yang afdal. Sehingga para ulama membawa pada makna apa? Bahkan sedikit aja bisa dikatakan i'tikaf kalau dia niatkan adalah apa? I'tikaf. Mafhum salah ya? Wa amma bi ma'nahu lughawi, adapun makna secara bahasa fa huwa awsa' min dzalik, lebih luas lagi. 1 jam 2 jam kata i'tikaf. Ana mau i'tikaf di mana? Di masjid. Baru 2 jam keluar dia. Udah selesai, udah. Paham ya? Secara bahasa boleh enggak i'tikaf dia. Paham ya? Karena berdiam diri di masjid. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tentunya bukan berdiam diri maksiat ya, tapi beribadah. Kita lihat masyru'iyatul i'tikaf fi jamil masajid. Disyariatkan i'tikaf di semua masjid. Tentunya yang ditegakkan padanya salat Jumat. Adapun hadis yang sering antum dengar, la i'tikafa illa fil masajid thalathah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, itu maknanya apa? Tidak ada i'tikaf yang lebih afdal. Jadi kalaupun antum mau nyari yang afdal, i'tikaf di 3 masjid ini. Di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram 1 kali salat sebanding dengan 100.000 kali salat. Masya Allah, 1 badal. Salat di Masjid Nabawi 1 kali salat, paham ya? Itu juga sebanding dengan barakallahu fikum 6.000 kali salat. Paham ya? Salat di Masjidil Aqsa 1 kali salat sebanding 500 kali salat. Masya Allah, itu keutamaan tersendiri ya. Adapun lafaz tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, maksudnya tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna. Nah, itu maknanya. Jadi maknanya apa? Walaupun i'tikaf di masjid-masjid yang lain boleh, cuman kalau mau paling sempurna di sana gitu loh. Paham ya? Antum ketika Ramadan, umrah misalkan, ambil paket umrah yang nanti bisa barakallahu pulangnya malam Id atau pulangnya setelah Id misalkan. Paham ya? Nah, itu bagus juga. Maksudnya kalau mau i'tikaf di sana gitu loh ya. Nah, cuman mahal. Sabar ya. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya tetap sah-sah saja walaupun di masjid-masjid yang ada. Tapi upayakan semaksimal mungkin mencari masjid yang tegakkan pada salat Jumat, sehingga ketika Jumatan antum enggak perlu keluar lagi gitu loh. Naam. Al-i'tikafu jaizun fi jamil masajid. I'tikaf diperbolehkan pada semua masjid. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila annahu la i'tikafa illa fil masajid salasah. Dan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwasanya tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Maknanya apa? Maknanya barakallahu fiik, maknanya adalah barakallahu fiikum disebutkan di bawah ini, wal ma'na la i'tikafa illa fil masjid salasah, ay la i'tikafa akmal. Tidak ada i'tikaf yang sempurna, yang lebih sempurna. Paham ya? Nah, wa illa fa innal i'tikaf yajuzu fi jamil masajid. Kalau cuma dinilai dari i'tikafnya boleh pada semua masjid. Cuman tidak seperti ketika i'tikaf di 3 masjid itu loh. Paham? Nah, pahala dapat. Cuman kalau mau paling sempurna, mau sempurnanya di sana. 3 masjid tadi itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Perbandingannya ingat-ingat ya. 1 kali salat di Masjidil Haram sebanding dengan berapa ribu tadi? 100.000 kali salat. Kalau salat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa, Pak? 1.000 kali salat. Kalau salat di Masjidil Aqsa 500. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, was-sahih fi hadil masalah, yang sahih pada permasalahan ini, jawazul i'tikaf fi jamil masajid. Boleh i'tikaf pada semua masjid. Dalilnya mana? Wala tubashiruhunna wa antum 'aqifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan badan dengan mereka, itu istri-istrinya, dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Al-masajid al di sini kalau masuk pada jama' itu kadang-kala memberikan faedah umum. Semua masjid. Paham ya? Nah, ya kan? Naam. Wa al-tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Sebutkan pantunnya dalam qaidul fiqhiyah itu ya. Wa al-tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Itu pantunnya gitu, kalau baca pantunnya gitu bacanya. Jadi kalau baca pantun enggak dibaca seperti baca Al-Qur'an, tidak dibaca seperti baca hadis. Kalau pantun memang gitu bacanya. Ada semacam nada tersendiri gitu pantun. Ya. Wa al-tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi gitu. Paham ya? Itulah pantun kayak gitu. Paham ya? Ketika membaca Al-Qur'an dengan hadis saja beda. Antum ketika baca hadis jangan dilantunkan lantunan Al-Qur'an. Itu keliru itu.
Paham ya? Ketika baca hadis qudsi pun lantunannya yang baca hadis. Jangan dilantunkan baca Al-Qur'an. Ketika antum baca hadis sama juga. Nah, ketika antum baca Al-Qur'an sama juga, jangan dilantunkan seperti baca hadis. Paham ya? Nah, seperti itu. Tadi masing-masing ada lantunannya tersendiri. Namanya kalau pantun tadi itu seperti tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu sebutkan dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaih. Jadi al itu kalau masuk pada mufrad atau jamak itu memberikan faedah kul, umum. Paham ya? Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Baca pantun kayak itu ya. Nah, mungkin di telinga antum asing, nanti kalau udah terbiasa dengar pantun, itu biasanya udah, oh ini pantun nih. Tahu dia. Paham ya? Nah, contoh yang lain. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, itu pantun juga. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan tertolak, tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, seperti itu. Nah, ya ada yang dibaca seperti itu, ada baca yang lantunan yang lain, cuman itu seringnya kayak gitu bacanya ya. Untuk apa? Menandai itu pantun atau bukan. Nah, barakallahu fikum, di sini al-masajid ada al atau tidak? Al, ya kan? Masuk pada jamak atau mufrad? Jamak. Masajid, mufradnya masjidun. Berarti memberikan faedah umum. Ya kan? Wa al tufidul kulla. Al memberikan faedah kul, seluruh umum. Paham ya? Nah, fil jam'i wal ifradi, pada jamak dan mufrad kal alimi, seperti al-alim. Al-alim, Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui semuanya, umum. Paham ya? Al-alim, al masuk pada mufrad kan? Ya, seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat di sini, barakallahu fiikum. Ila annahum ikhtalafu fil masajid allati tuqam fihal jum'ah wa allati la tuqam fihal jum'ah. Cuman mereka silang pendapat mengenai apakah masjid yang ditegakkan Jumat atau masjid yang tidak ditegakkan Jumat. Ayo kita lihat, was sahih annahu yajuz fi ayyi masjid. Yang sahih boleh dia i'tikaf di masjid mana saja. Ditegakkan Jumat atau tidak silakan. Cuman illa annahu yanbaghi lil mu'taqif an ya'taqifa fi masajid tuqam fihal jum'ah. Cuman kata beliau, selayaknya sepantasnya bagi orang yang beriktikaf mencari masjid yang ditegakkan padanya Jumat, biar enggak keluar gitu maksudnya. Paham ya? Nah, contohnya antum iktikafnya taruhlah di masjid, nah di masjid tapi enggak tegakkan Jumat. Antum harus ke Jumatan, harus ke kota Maros sana. Ke kota apa? Makassar misalkan, jauh kan? Padahal antum iktikaf misalkan. Paham ya? Nah, itu contoh aja. Kita lihat sini, hatta la yattur ila khuruj li huduril Jum'ah. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah apa? Nah, sehingga dia tidak terpaksa untuk keluar menghadiri Jumat, cukup di masjid itu saja. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Sekarang kalau dia lagi i'tikaf, apakah disyariatkan bagi orang yang beriktikaf itu untuk apa? Naam, menghadiri janazah dan mengunjungi orang sakit? Assalamualaikum ya akhi, ana lagi sakit ya akhi. Ya nanti ana tak kunjungi nanti misalnya. Paham ya? Antum mengunjungi boleh nih, batalkan i'tikafnya dulu. Paham ya? Nah, karena itu termasuk apa? Termasuk barakallahu fikum, bukan termasuk udzur yang syar'i di situ. Kalau posisinya enggak darurat ya. Nah, kita lihat sini, wal mu'taqif la yashhad janazatan. Orang yang beriktikaf tidak apa? Tidak diperbolehkan ikut hadir menyaksikan janazah. Nyolatkan atau semisal. Kalau jenazahnya di rumah atau di tempat lain ya, kalau dibawa ke masjid ya enggak masalah. Salatkan di masjid. Wala ya'udu maridan, dan tidak boleh mengunjungi orang sakit. Wala yakhruj min mu'taqifi illa li hadiril insan. Tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya kecuali apa? Kecuali karena untuk kebutuhan orang, kebutuhan manusia. Wa hajatul insan al-madhkura fi hadzal hadis ma'lumah. Sedangkan kebutuhan manusia yang disebutkan dalam hadis ini diketahui, seperti BAB, ya kan? Kencing misalkan, makan, minum, itu kebutuhan itu. Boleh, tapi kalau antum iktikaf kemudian ziarah saudara antum di mana ya? Takalar sana, nurah sakit. Setelah itu kesini masuk lagi. Itu caranya apa? Batalkan dulu, nanti mulai dari awal itu caranya. Kalau untuk nyambung enggak bisa. Paham ya? Sudah batal situ. Naam, kata beliau seperti apa barakallahu fi, seperti qada'il hajah min baulin, seperti menunaikan hajat kebutuhannya seperti kencing, mandi, dan keluar untuk makan dan minum. Boleh enggak orang iktikaf pulang dulu makan minum? Kalau rumahnya dekat, paham ya? Atau intinya benar-benar itu hajah, diperbolehkan, cuman enggak boleh banyak kalam di situ. Enggak boleh banyak cakap di situ.
Enggak boleh banyak bicara, seperlunya. Ada orang lagi ngobrol, langsung bablas lagi. Karena keperluannya seperti itu. Kalau punya anak, anaknya ta'awun. Paham ya? Kadang ngantarkan makanan untuk bapaknya, untuk abinya lagi ITK misalkan, bagus seperti itu. Paham ya? Nah, ta'awun. Dulu kita ketika di Damaj, itu kita antara ikhwah itu kompak. Jadi siapa yang mau ITK, fulan udah. Fulan udah nyiapkan uang, nanti dikasihkan ikhwah yang enggak ITK. Ta'awun mereka yang masak nanti. Jadi menyiapkan untuk sahur, untuk buka. Jadi yang enggak ITK bantu bikinkan makanan tadi. Enggak masalah seperti itu. Paham ya? Dapat pahala juga kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi kesimpulannya, nah barakallahu fikum ditegaskan dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Aisyah bahwasanya beliau berkata, "As-sunnah 'alal mu'takif an la ya'uda maridan." Yang sunnah bagi orang beriktikaf tidak mengunjungi orang sakit. Wala yashhad janazatan dan tidak juga menghadiri jenazah. Wala yamassul imra'atan dan tidak boleh menyentuh wanita. Menyentuh di sini berhubungan badan. Kalau cuma menyentuh, mencium, ketemuan, disisir rambutnya misalkan, dia datang atau makanan, enggak ada larangan. Karena makna mas al-mulamasah yang sahih adalah apa? Adalah berhubungan badan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menafsirkan perkataan Allah Ta'ala, "Na barakallahu fikum aw lamastumun nisa." Atau kalian menyentuh wanita. Menurut orang awam, kalau udah wudu, disentuh batal enggak? Batal. Coba orang awam itu, udah wudu udah wudu ini batal. Nah itu. Biasanya gitu biasanya. Karena mereka memahami bersentuhan yang batal wudu. Padahal para ulama al-mulamasah itu bersentuhan itu maksudnya adalah berhubungan badan. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Hampir semua orang awam, mau di Jawa, di luar Jawa, kelihatannya loh yang enggak paham ya kayak gitu. Bersentuhan batal wudunya, ya kan? Padahal enggak batal. Suami istri juga enggak batal, orang lain pun enggak batal juga. Paham ya? Seperti itu. Contohnya, Pak, lagi belanja untuk beli bukaan. Nah, dia lagi wudu mau salat asar. Qadrullah tersentuh tangannya. Perempuan itu, batal enggak wudunya? Ya cuman kalau sengaja enggak boleh ya. Ya, nah, barakallahu fiik. Enggak boleh, nah, karena bukan mahramnya. Nah, cuman itu batalnya enggak batal. Yang membatalkan adalah berhubungan badan. Wala yubashirha dan tidak boleh berhubungan badan. Wala yakhrut li hajah dan enggak boleh keluar kecuali apa? Kebutuhan. Illa na'am barakallahu fikum lima la budda minhu, kecuali kalau harus keluar. Nah, wala i'tikafa illa bisawm dan tidak ada i'tikaf kecuali puasa. Nah, puasa dia. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami' dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang tegakkan salat 5 waktu, salat Jumat, masjid jami' namanya. Mafhum soalnya ya? Na'am. Permasalahan berikutnya, apa hukumnya menjadikan kemah-kemah, kamar-kamar ketika i'tikaf? Kalau di Damas sana ma'ruf, dulu sebelum ada kasus kejadian barakallahu fikum banyak santri yang ngobrol-ngobrol di kamar-kamar itu. Nah, di kamar-kamar ketika i'tikaf dulu diperbolehkan dulu. Jadi ada yang bikin apa? Nah, kamar-kamar satu orang pakai kain atau pakai terpal macam-macam itu ya. Nah, setelah ternyata apa? Waktu itu di Huras itu para penjaga pondok keliling, ternyata di situ ada yang ngeteh, ngopi, tertawa, ada yang tidur terus, ada yang taklimun ikut taklim. Akhirnya sama Syekh dibilang untuk i'tikaf yang berikutnya enggak usah pakai kamar, enggak usah pakai tenda, biar kelihatan semuanya gitu loh. Kan kalau taklim gini kan belakang kan biasanya penuh dengan tenda-tenda itu. Nah, itu enggak ketahuan dalamnya ada orang atau enggak. Ternyata banyak yang tidur, banyak yang santai-santai, ada yang ngobrol, ada yang itu. Nah, bahkan ada yang masak-masak. Allah musta'an. Nah, karena kompornya pakai itu ya, kompor di bawah itu loh. Nah, yang jelas kesimpulannya barakallahu fiik, hukum asalnya enggak ada larangan. Paham ya? Wa yajuzu lil mu'takif an yattakhidha khaymatan saghiratan yan'azil fiha. Diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf membikin semacam tenda kecil yang dia memisahkan di dalamnya, memisahkan diri di dalamnya. Paham ya? Hanya untuk apa? Ya mungkin kecil aja, yang ada dijual kan, kecil itu ya. Yang bisa dibawa kemana-mana itu ya. Intinya untuk biar aman dan juga terkondisikan, enggak bertabang pikirannya. Wa illa kata beliau nanti kalau seandainya timbul fitnah jangan. Karena biasanya kalau antum i'tikaf di masjid orang awam, antum bawa tenda-tenda kayak gitu, antum langsung di shop pertama antum bikin itu i'tikaf, nanti bisa diobrak-abrik. Bisa dihancurkan nanti. Karena mereka ya ngotorin motor mereka kan itu, sebagian mereka enggak paham itu. Nah, jadi kita harus melihat kondisinya. Kama sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza khusyiyal fitnah bi istikhdami tilkal khiyam yutrak. Masyaallah. Sebagaimana hal ini yang Rasulullah lakukan, boleh bikin kemah-kemah tadi ya, tenda-tenda, tapi kalau dikhawatirkan wa idza khusyiyal fitnah, kalau dia khawatir timbul fitnah dengan apa? Menggunakan tenda tadi itu, maka ya dia meninggalkan.
fa ya sunnah wa laysa wajibah. Sunnah enggak wajib. Seperti zaman sekarang i'tikaf ya langsung duduk baca Al-Qur'an, tidur situ enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Beribadah. Kemudian yang paling afdal kapan i'tikaf? Berapa? Wa akmalul i'tikaf i'tikaful 'ashr awakhir min Ramadan. Dan i'tikaf yang paling sempurna adalah i'tikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Paham ya? Nah, seperti itu. Apakah disyaratkan orang yang i'tikaf itu puasa? As-sahih, yang sahih, memang ada yang mensyaratkan harus puasa, tapi yang sahih ternyata tidak puasa pun sah. Tidak puasa pun sah. Karena posisinya dia i'tikaf itu kan bukan maknanya menahan makan dan minum ya. I'tikaf itu kan dia berdiam diri di masjid, beribadah itu loh. Jadi kalaupun seandainya taruhlah dia mungkin lagi sakit, posisinya dia tetap i'tikaf dan enggak puasa pun boleh. Kita lihat. Dhahaba ba'du ahli ilm ila annahu yushtaratu shiyam li'tikaf. Ini pertama. Sebagian ahli ilm berpendapat bahwasanya disyaratkan untuk berpuasa kalau dia i'tikaf. Fala yujzi i'tikaf bi ghairi shiyam. Maka enggak sah i'tikaf tanpa puasa. Was sahih khilafu hadzal qaul. Yang sahih, nah barakallahu fikum, berbeda dengan pendapat ini. Berarti apa? Boleh walaupun enggak puasa. Paham ya? Boleh walaupun tidak puasa. Naam, seperti itu. Kenapa demikian? Wa alaihi bawwabal Bukhari mustadillan bi hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu nadhara an ya'takifa lailatan fil Masjidil Haram faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awfi bin nadrik wa lam yadhkur siyaman. Dikarenakan dalilnya ini Imam Bukhari meletakkan bab berdalilkan dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya nah barakallahu fikum man Khattab waktu itu bernadar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Langsung Rasulullah SAW mengatakan awfi bin nadrik, tunaikanlah nadarmu. Enggak menyebutkan dalam kondisi dia puasa. Kalau antum i'tikaf malam hari puasa enggak? I'tikaf habis maghrib puasa enggak? Enggak puasa kan, berarti boleh gitu loh. Nah, terus kapan diawali i'tikaf? Mata yubda' i'tikaf, kapan diawali i'tikaf? Para ulama silang pendapat juga di sini. Barakallahu fikum. Diawali i'tikaf fa dhahaba ba'du ila annahu yadkhul min qabli ghurub asy-syams yaumul 20. Ada yang mengatakan masuk pada hari ke-20 sebelum matahari terbenam. Jadi berarti masuk malam 21 kan berarti kan? Ayo. Fi awwali lailatin 21. Itu di awal malam 21. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ba'du mila annahu yadkhul ba'da fajr yaumil 21. Ada juga yang mengatakan masuknya habis subuh. Tanggal 21 habis subuhnya itu. Nah, masuk dia. Waladhi yadhhar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-makhba' ba'da salatil fajrin yaum 21. Tapi yang dohir, yang nampak kata beliau, Rasulullah SAW mulai masuk ke kemahnya atau tendanya tadi itu, beliau setelah sholat subuh pada tanggal 21. Jadi beliau masuknya malah pas habis subuhnya itu. Paham ya? Walaupun taruhlah ini khilaf ya. Taruhlah kalau dia masuk ke malam 21 pun insyaallah tidak masalah juga. Banyak yang melakukannya. Nah, sudah kita lewati tadi ya, apa yang disyariatkan dan apa yang dilarang. Kalau orang beriktikaf dilarang untuk apa? Keluar-keluar tanpa udzur syar'i. Disyariatkan yang berbanyak ibadah di situ, salat, qiyamul lail, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Wa yajuzu lirajul an tazurahu imra'atuhu. Fi mu'takafihi. Fi mu'takafihi. Artinya apa? Diperbolehkan bagi seorang laki-laki istrinya menjenguk, nengok, mengunjungi. Mungkin dia 10 hari full itu kan. Wah, enggak pulang-pulang ini. Nah, istrinya jemput dia di antara anak laki-lakinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jemput ketemu di situ. Enggak masalah ini, lihat ini. Nah, diperbolehkan bagi seorang laki-laki istrinya jemput, jenguk di tempat i'tikafnya. Nah, wa tufallilahu ra'sah, yang kemudian apa? Barakallahu membelai-belai rambutnya, menyisir rambutnya. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan istri beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal manhi an yubashiraha al-mubasyarah. Yang dilarang itu berhubungan badan, dah itu aja. Datang mengunjungi karena 10 hari kan lama juga. Istrinya tinggal di rumah. Nah, kangen atau apa, akhirnya sama anak laki-laki diantar ke masjid ketemu sama suaminya. Enggak masalah, boleh. Kemudian pertanyaan, 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah, mana yang afdal? Kan Rasulullah kan tidak pernah dijumpai di suatu bulan-bulan yang lain melainkan barakallahu fi beliau berpuasa itu
10 awal di bulan Dzulhijjah. 10 awal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10-nya kan Dzul Adha ya. Nah, sekarang mana lebih afdal? 10 awal Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dirinci. Rinciannya apa? Kalau dilihat dari malamnya, 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dilihat dari hari-harinya secara umum, ya 10 awal Dzulhijjah afdal. Karena itu utuh kan? Siangnya, malamnya, sorenya, paginya, paham ya? Nah, seperti itu. Sebutkan sini kesimpulannya itu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari 10 hari awal Dzulhijjah kan ada puasa Arafah di situ. Keutamaan juga kan? Ayo, jadi dirinci. Jadi kesimpulannya itu barakallahu fiik, walhamdulillah sudah kita selesaikan secara global. Semoga yang kita sampaikan dari awal sampai sekarang ini bisa diambil manfaatnya, terkhususkan untuk anak pribadi dan segenap ikhwah semuanya bisa mengambil faedah-faedah yang disampaikan walaupun tidak semuanya, yang penting sudah disampaikan. Nah, barakallahu fiik. Untuk yang berikutnya insyaallah taala kita cukupkan sekian dulu dan nah barakallahu fiikum ada satu poin yang perlu Anda sampaikan yaitu sebagai nasihat untuk semuanya. Yaitu hendaknya semuanya saling ta'awun untuk menghidupkan masjid Ahlus Sunnah ini. Hatta walaupun antum jaraknya berdekatan tidak masalah. Paham ya? Dihadiri karena banyak di luar sana yang SMS minta solusi lewat ana. Bagaimana ini Ustaz di sana ada masjid hizbiyin sama masjid orang awam, milih yang mana? Enggak ada masjid Ahlus Sunnah itu. Paham ya? Repot. Nah, sekarang ketika antum di Maros ini alhamdulillah ada masjid Ahlus Sunnah, itu dimakmurkan. Dimakmurkan yang saling berkunjung, ta'awun, kerjasama. Paham ya? Dihidupkan, ada yang khutbah Jumat, ada yang menghidupkan. Karena rugi kalau seandainya ditinggalkan dalam kondisi apa? Masjidnya Ahlus Sunnah itu loh. Ya kan? Padahal di luar sana orang mencari masjid Ahlus Sunnah itu banyak yang kesulitan itu loh. Paham ya? Banyak yang kesulitan, ada yang oh, bagaimana Ustaz ini enggak ada masjid Ahlus Sunnah, adanya masjid hizbiyin sama masjid orang awam. Akhirnya repot kan? Nah, ketika ada masjid Ahlus Sunnah seperti ini alhamdulillah barakallahu fiik, ikhwah yang dekat-dekat sini ya saling ta'awun, mengisi barakallahu fikum untuk berjamaah dan juga memakmurkan masjid karena tidak ada yang bisa memakmurkan masjid secara kontinu dan istimrar kecuali Ahlus Sunnah. Kecuali Ahlus Sunnah yang mereka Ahlus Sunnah itu kan sudah benar-benar Allah Taala pilih kan. Nah, barakallahu fikum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, adlan khiyara, pilihan. Paham ya? Di situ apa? Memiliki sifat beriman kepada Allah dari akhirat. Ya enggak? Beriman kepada Allah dari hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, takutnya kepada siapa? Kepada Allah Taala, bukan kepada corona. Udah berlalu kan? Sekarang kedengaran corona enggak? Enggak ada Covid-20 lagi kan? Covid-19 udah berlalu sudah. Kalau waktu itu kan takut orang-orang. Paham ya? Yang bisa mengamalkan masjid itu ciri-cirinya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang bisa makmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dari akhirat, kemudian salat, zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Taala. Di awal corona dulu, Covid-19, itu bukan di Jawa, mungkin di Jawa, luar Jawa ya hampir sama, hampir mirip lah. Banyak yang ketakutan mereka. Masjid ditutup, enggak ada Jumatan. Hatta sekelas orang yang mengaku Ahlus Sunnah pun berjenggot berjubah, hizbiyun, Lukmaniyun yang di sana dekat sana ada yang RII lah. Paham ya? Itu sampai 4 bulan enggak Jumatan. Bayangkan itu. Akhirnya mereka alhamdulillah dapat hidayah, larinya ke Masjid Darut Taqwa Jogja itu, maksudnya ke pondok itu ya. Pada kagum, pada istilahnya heran-heran kok dibuka ya padahal ada corona. Corona itu enggak nampak kan? Yang penting kita bismillah aja. Mereka kaget 4 bulan bayangkan itu. Padahal disebutkan dalam hadis itu kalau sengaja ya, man taraka salasat Jumat, na barakallahu fikum kutiba lahu minal munafiqin. Paham ya? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang meninggalkan 3 Jumatan, ditulis padanya termasuk orang-orang munafik. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum, ana sarankan kepada segenap ikhwah seluruhnya yang ada sekitar sini ya bisa membantu ta'awun sama saudara kita Abu Abdurrahman dan juga yang lainnya juga untuk mengisi dan juga memakmurkan Masjid Al-Sunnah ini sehingga ketika ada orang-orang yang mungkin datang dari luar ingin singgah, ingin mampir pada Masjid Al-Sunnah, enggak kesulitan. Barakallahu fiik. Nah, mungkin itu yang Anda bisa sampaikan. Untuk berikutnya insyaallah taala kita sudah kosong ini ya, kita persiapan aja untuk yang selanjutnya mungkin persiapan
Idul Fitri, barakallahu fiik. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, qiyam kita, dan masih ada kesempatan nanti malam ya. Semoga nanti kita ditutup dengan penutupan yang baik, diterima amalannya, karena kita enggak bisa memastikan, hanya berharap semoga puasa kita diterima di sisi Allah taala. Kalau memastikan enggak bisa. Cuman berharap semoga. Paham ya? Dengan usaha keras kita, qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, puasa, baca Al-Qur'an, semoga semuanya diterima dan barakallahu fikum dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.